Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Istiadah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar melanjutkan ya mengenai program linear part 4. Jadi hari ini itu bagian yang keempat itu. Nah, apa sih materinya pada bagian keempat ini? Materinya adalah menentukan nilai optimum. Jadi materinya adalah menentukan nilai optimum. Nah, sebelum kita langsung mengerjakan mengenai menentukan nilai optimum, ya sebaiknya kita harus tahu dulu langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Jadi kita harus tahu dulu ya langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, yang pertama itu adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, yang pertama ini kan sudah kita pelajari pertemuan yang lalu ya untuk menentukan DHP. Kemudian yang kedua, tentukan koordinat titik pojok DHP. Jadi titik pojok ini adalah titik-titik yang membatasi DHP. Kemudian yang ketiga itu adalah substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran. Jadi setelah menentukan koordinat titik pojok itu kita substitusikan atau kita masukkan koordinat titik pojok yang telah diperoleh tadi ke fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, nanti silahkan diambil nilai terbesar jika yang ditanya itu nilai maksimum, dan silahkan diambil nilai terkecil jika yang ditanya itu nilai minimum. Nah, selanjutnya apa sih fungsi tujuan itu? Jadi, fungsi tujuan disebut juga fungsi objektif atau fungsi sasaran ya. Jadi nama lainnya fungsi tujuan itu fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, nilai fungsi tujuan f x, y itu sama dengan ax ditambah by tergantung dari nilai-nilai x dan y yang memenuhi kendala, yang memenuhi fungsi kendala, yang memenuhi biasanya nanti fungsi kendalanya itu berupa sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, kemudian nilai fungsi tujuan bisa minimum atau maksimum. Kemudian nilai minimum atau nilai maksimum disebut juga nilai. Jadi nilai minimum atau nilai maksimum disebut juga dengan nilai optimum atau nilai ekstrim. Jadi nanti ketika di soal ditanya suruh menentukan nilai optimum atau nilai ekstrim, itu artinya kita menentukan nilai minimum dan juga nilai maksimum. Nah, nilai optimum fungsi tujuan, jadi nilai optimum tadi nilai minimum dan maksimum atau minimum. Jadi nilai minimum atau nilai maksimum. Jadi nilai optimum fungsi tujuan itu dapat ditentukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, metode uji titik pojok, yang kedua metode garis selidik. Tetapi yang akan kita pelajari pada semester kali ini hanya satu saja. Mengingat karena keterbatasan waktu, jadi kita hanya belajar yang pertama saja, yaitu dengan metode uji titik pojok. Nah, kita akan masuk ke dalam cara menentukan bagaimana sih nilai optimum itu kita cari. Nah, menentukan nilai optimum contohnya yaitu tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 2x ditambah 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 16, kemudian x ditambah y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari 0. Jadi di sini ada 4 pertidaksamaan. Yang pertama, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 16. Yang kedua, x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. Dan y lebih dari sama dengan 0. Jadi ada 4 pertidaksamaan linear dua variabel. Makanya ini disebut sistem PTL-JV. Kemarin sudah dipelajari ya. Nah, langkah untuk menentukan optimum tadi apa? Yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Berarti di sini seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya, pada materi yang sebelumnya itu kita tentukan. Jadi kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi titik potong dengan sumbu X sumbu Y. Jadi yang kita cari itu yang pertidaksamaan yang pertama dan kedua.
jangan lupa berarti kalau mencari TP di sini tandanya harus sama dengan, jadi kita mencari yang X ditambah 2Y sama dengan 16. Nah, kita lihat di sini kalau X-nya 0, X-nya kita tutup di sini X-nya 0, Y-nya berapa? 2Y sama dengan 16. Berarti Y sama dengan 16 dibagi 2. Berapa? 16 dibagi 2. Berarti sama dengan 8. Kemudian selanjutnya, jika Y sama dengan 0, berarti Y-nya kita tutup. Ini berarti bernilai 0, berarti X sama dengan, betul, 16. Berarti kita tulis di sini X-nya sama dengan 16. Berarti nanti kita peroleh pasangan titik koordinat itu 0,8 dan juga berapa di sini? 16,0. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita menentukan TP, sumbu X dan sumbu Y persamaan. Karena menentukan TP, sekali lagi tandanya sama dengan X ditambah Y sama dengan 12. Sama ya, kalau X-nya 0, kita tutup X-nya 0, ini 0, berarti bernilai 0. Y sama dengan berapa? 12, betul. Y sama dengan 12. Kita tulis di sini 12. Kemudian selanjutnya, kalau Y-nya 0, berarti Y-nya kita tutup di sini ya. Berarti bernilai 0, X sama dengan berapa? 12, betul. X sama dengan 12. Berarti nanti kita punya pasangan titik koordinat berapa? 0,12 dan juga 12,0. Seperti ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah, ini sudah ya, TP-nya sudah. Langkah selanjutnya kalau dulu menentukan di HP itu apa? Kita gambar pada sistem koordinat kartesius. Nah, di sini kan 0,8. Ini ya 0,8. Kemudian 16,0 ini. Jadi 0,8 dan 16,0 kita hubungkan menjadi garis berwarna hitam. Nama garis ini jangan lupa diberi nama garis X ditambah 2Y sama dengan 16. Kemudian garis yang kedua 0,12 di sini, 12,0 di sini kita hubungkan. Berwarna garisnya itu biru. Jangan lupa diberi nama garisnya apa? X ditambah Y sama dengan 12. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menentukan DHP kita harus mengingat. Jadi ingat, ini ya, masih ingat ya kalau nanti di kuadran 1 garisnya di sini ya. Itu nanti AX ditambah BY lebih dari sama dengan AB. Kalau garisnya lebih, kalau tandanya pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, berarti DHP-nya yang atas yang warna orange. Kemudian kalau kurang dari sama dengan, DHP-nya yang bawah yang warna hijau. Nah, sekarang berarti kita perhatikan di sini. X ditambah 2Y sama kurang dari sama dengan 16. X ditambah Y, berarti yang garis warna hitam ini. Karena kurang dari sama dengan, berarti daerahnya yang sebelah bawah garis hitam, karena garisnya hitam. Jadi kita buat seperti ini. Oke, berarti di sini di arsir ya, di sini di HP-nya. Kemudian untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 12, tandanya sama, kurang dari sama dengan, berarti kita lihat garis yang warna biru, X ditambah Y sama dengan 12. Karena tandanya kurang dari sama dengan, berarti di HP-nya juga yang bawah garis yang warna hijau ini. Paham ya? Kemudian selanjutnya, pertemuan kemarin juga sudah, kalau X lebih dari sama dengan 0, berarti artinya di HP yang sebelah kanan, yang warna ungu ini. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya di atas, yang warna biru ini. Nah, di HP-nya mana sih yang memuat irisan dari keempat pertidaksamaan atau yang terwarnai oleh keempat warna ini siapa? Nah, di sini, betul. Nah, ini merupakan DHP. Ya, paham ya sampai di sini menentukan DHP. Kemudian selanjutnya adalah tentukan koordinat titik pojok. Jadi tentukan koordinat titik pojok. Jadi di sini sudah gambarkan lagi ya. Jadi tadi diketahui DHP-nya di sini. Nah, kita menentukan dulu koordinat titik pojok. Jadi kita namai titik yang di sini. Ini kan ada 4 titik pojok nih, 1, 2, 3, 4. Kita namai yang pertama ini dengan A. Dan titik pojok yang kedua ini kita namai dengan B. Kemudian titik pojoknya yang ketiga C, yang keempat itu D. Jadi titik-titik koordinat titik pojok di HP. Di HP-nya kan bentuknya seperti ini. Ada 4 titik yang membatasi. Jadi A, B, C, D. Paham ya? Lalu ini tadi kita namai garisnya X tambah Y sama dengan 12 dan X tambah 2Y sama dengan 16. Nah, kalau titik A ini kita sudah tahu ya titiknya berapa? 0,0.
Titik B ini berapa? 12,0. Titik D ini berapa? 0,8. Tetapi C-nya kan belum. Nah, berarti kita harus mencari titik C dulu. Perhatikan, untuk titik C ini merupakan perpotongan garis siapa? X ditambah Y sama dengan 12 dan X ditambah 2Y sama dengan 16. Paham ya? Jadi sekali lagi titik C ini merupakan perpotongan garis ini X tambah Y sama dengan 12 dan garis X ditambah 2Y sama dengan 16. Nah, berarti mencari titik C itu kita pakai eliminasi ya. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 16 dan X ditambah Y sama dengan 12. Karena koefisien dari X itu sudah sama, langsung saja biar hilang kita kurangi. Kalau dikurangi 2Y dikurangi Y sama dengan Y sama dengan 16 dikurangi 12, 4. Paham ya? Kemudian langkah selanjutnya substitusi atau Y sama dengan 4 ini kita masukkan ke persamaan, ke salah satu persamaan. Bisa X ditambah Y sama dengan 12 atau X ditambah 2Y sama dengan 16. Karena karena Ustazah pinginnya yang gampang dihitung, jadi kita masukkan Y sama dengan 4 itu ke persamaan X ditambah Y sama dengan 12 ini ya. Kemudian menjadi nanti, berarti Y-nya kita ganti 4, berarti jadinya X ditambah Y sama dengan 12, X ditambah Y-nya diganti berapa? 4, itu sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 kurangi 4, X sama dengan 8. Oh, berarti nanti jadi titik C itu berapa? 8,4. Jadi ini titik C 8,4. Paham ya? Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, yang terakhir, substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran. Jadi tadi fungsi tujuan itu namanya sama dengan fungsi objektif atau fungsi sasaran. Kita harus substitusikan koordinat titik pojok ini ya. Nah, berarti nanti ini kita punya, jadi kita punya ini ya, kita punya titik pojok. Jadi yang pertama ini kita tentukan dulu titik pojok. Titik pojoknya ini kan ada A. A tadi di sini berapa? A itu 0,0. Kemudian B. B-nya berapa? 12,0. C-nya tadi ini sudah diketahui kan? Berapa ini? 8,4. Paham? Kemudian untuk titik D. D-nya ini berapa? 0, kan di sini 0,8. Paham ya? Kita sudah menentukan titik pojoknya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan fungsi objektif. Jadi maaf, kita masukkan, jadi titik pojoknya ini udah ada 4 ya, A, B, C, D. Lalu kita masukkan ke fungsi objektif fx, y sama dengan 2x ditambah 5y. Perhatikan, berarti ini kan fungsi objektifnya siapa? 2x ditambah 5y sama dengan 2x ditambah 5y. Berarti kalau di sini X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Berarti jadinya 2, kan ini. 2 kali X-nya diganti 0. 2 kali 0 ditambah, ini ya, ditambah 5Y, berarti 5, karena Y-nya 0, berarti 5 kali 0. Jadi 2 kali 0, 0, ditambah 0, itu sama dengan 0. Paham? Kemudian selanjutnya untuk titik B, berarti X-nya 12, ini ya, X-nya 12, Y-nya berapa? 0. Berarti X-nya kita ganti 12, Y-nya 0. Berarti 2 kali 12 ya, ditambah 5 kali Y, 5, Y-nya 0, 5 kali 0 sama dengan 24 ditambah 0 sama dengan 24. Kemudian untuk titik C, berarti ini nanti X-nya 8, kemudian Y-nya 4. Berarti kita ganti X-nya dengan 8. 2 kali X, berarti 2 kali 8 ditambah 5 kali Y, 5 kali 4 sama dengan 16 ditambah 20 sama dengan 36. Yang terakhir, untuk titik D, kita ganti X-nya 0, Y-nya 8. Berarti 2 kali 0 ditambah 5 kali 8. 0 ditambah 40 sama dengan 40. Nah, dari sini nanti kita akan mendapatkan mana sih, kita lihat. Di sini hasilnya 0, di sini 24, di sini 36, di sini 40. Yang ditanyakan maksimum atau minimum? Iya benar, maksimum. Berarti yang paling besar yang mana? Betul, berarti 40 ini merupakan nilai maksimum. Nah, di sini jadi nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 2x ditambah 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 16, x ditambah y kurang dari sama dengan 12,
X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu adalah nilainya berapa? 40. Paham ya? Nanti kalau misalnya ditanyakan nilai minimumnya mana? Nilai minimumnya yang paling kecil berarti 0, 2, 4, 3, 6, atau 40. Betul kalau nilai minimumnya 0. Kalau nilai maksimumnya betul 40. Seperti itu ya. Semoga penjelasannya yang ini tadi paham dan bisa dimengerti. Nah, selanjutnya ingat ya, dulu sudah pernah Ustazah sampaikan kalau ada garis seperti ini di kuadran 1, titik potong terhadap sumbu Y itu A, titik potong terhadap sumbu X itu B. Berarti nanti jadinya yang ini kan titik potong dengan sumbu Y, berarti jadinya A X ditambah ini titik potong dengan sumbu X, berarti nanti dikasih Y, jadinya AX, ini di sumbu Y dikasih X AX, di sumbu X dikasih Y ditambah BY sama dengan dikalikan AB. Paham ya, diingat-ingat. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan grafik berikut. Nah, di sini sudah disajikan grafik. DHP-nya sudah tahu belum? Sudah. Berarti untuk langkah pertama menentukan DHP itu gugur ya. Jadi karena di sini sudah ada DHP, jadi kita tidak perlu mencari DHP. Paham ya? Kemudian sudah disajikan grafiknya seperti ini. Kemudian disuruh tentukan nilai maksimum Fx, Y sama dengan 4x ditambah 3y. Berarti Fx, Y sama dengan 4x ditambah 3y ini nanti sebagai apa? Fungsinya sebagai apa? Fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau fungsi objektif. Paham ya? Jadi Fx, Y sama dengan 4x tambah 3y ini merupakan fungsi objektif dari pertidaksamaan yang ada di gambar. Nah, sekarang kita berarti harus menentukan dua titik-titik pojoknya. Berarti yang mana? Yang ini. Yang ini ya, yang saja laser pointer merah ini. Ini titik apa? Kita beri nama A. Kemudian yang titik di sini kita beri nama B. Kan ada 4 titik pojok ya yang membatasi DHP 1, 2, 3, 4. Selanjutnya titik yang di sini kita beri nama C. Yang terakhir kita beri nama D. Untuk titik A sudah tahu ya berapa? 0,0. Untuk titik B berapa? 4,0. Titik C belum tahu. Titik D berapa? 0,4. Nah, berarti tugas kita adalah mencari titik C. Sama ya seperti yang contoh soal yang sebelumnya, itu berarti kita harus mencari titik C dengan, kan titik C ini siapa? Perpotongan antara garis yang biru dengan perpotongan garis yang hitam. Berarti nanti kita harus cari dulu persamaan garisnya. Kita lihat yang biru dulu. Nah, kita harus mengingat yang tadi ya. Kalau di sini Y, A, ini di sumbu Y berarti AX ditambah ini kan di sumbu X berarti BY sama dengan AB. Jadi kalau di sini ini 8 itu kan di Y, berarti jadinya siapa? 8X ditambah, karena 4-nya di sini di X berarti 4Y, berarti nanti 8X ditambah 4Y sama dengan dikalikan kan 8 kali 4 32. Nah, berarti jadinya ini. Oh, maaf, yang warna hitam dulu ya. Maaf, yang warna hitam dulu. Berarti yang warna hitam dulu seperti ini. Ini kan 4 di sumbu Y, berarti nanti jadinya 4X. Kemudian pasangannya itu 6 di sumbu X berarti 6Y, berarti nanti jadinya 4X ditambah 6Y sama dengan dikalikan 4 kali 6 24. Jadinya seperti ini, berarti 4X ditambah 6Y sama dengan 24. Paham ya? Kemudian dari sini kita bagi 2 semuanya menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Kemudian yang selanjutnya ini ya, yang selanjutnya itu yang garis warna biru. Kalau tadi yang warna hitam, sekarang yang warna biru. Berarti ini 8 di sumbu Y, berarti kita kasih X, 8X ditambah 4 di sumbu X, berarti ditambah 4Y sama dengan dikalikan 8 kali 4 32. Nah, dari sini kita bagi semuanya dengan 4. Berarti jadinya 2X ditambah Y sama dengan 8. Paham ya? 8 bagi 4 kan 2. 4 bagi 4 bisa kan 1. 32 bagi 4 8. Paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat titik C ini merupakan apa? Merupakan titik potong garis yang biru, yaitu garis 2X tambah Y sama dengan 8, dan juga perpotongan garis biru dan garis hitam. Garis hitam itu siapa? 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, berarti langkah selanjutnya kita mencari titik C. Nah, mencari titik C. Tadi diapakan? Berarti dieliminasi kedua persamaan. 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan 2X ditambah Y sama dengan 12. Nah, di sini sudah tuliskan, jadinya 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan 2X ditambah Y sama dengan 8. Karena kita mau eliminasi X, sudah sama koefisiennya. Yang pertama 2,
kedua juga 2, sudah sama-sama koefisiennya 2, berarti langsung bisa kita kurangkan, dikurangi ya. 2x dikurangi 2x habis. 3y dikurangi y berapa? 2y. 12 dikurangi 8, 4. Berarti y sama dengan 4 dibagi 2, berapa? 2. Betul. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita substitusi nilai y sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Bisa 2x ditambah 3y sama dengan 12 atau 2x ditambah y sama dengan 8. Di sini sudah pilih yang 2x ditambah y sama dengan 8. Berarti nilai y-nya kita ganti 2 menjadi 2x ditambah y sama dengan 8. Berarti 2x y-nya kita ganti 2. Berarti 2x ditambah 2 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 dikurangi 2. 2x sama dengan 6 menjadi x sama dengan 3. Oh, berarti nanti kita ketemu. Kita sudah tahu titik C itu berapa? X, Y, berarti 3,2. Jadi ini titik C 3,2. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita masukkan titik-titik pojoknya. Tadi kan sudah tahu ya, A, B, C, D itu ke dalam fungsi objektifnya mana? Yang ini. 4x tambah 3y. Nah, berarti nanti di sini kita masukkan ke dalam titik pojok. Titik pojoknya tadi sudah tahu ya, titik A ini 0,0, titik B ini 4,0, titik C di sini tadi sudah ketemu 3,2, titik D ini sudah ketemu juga 0,4. Paham? Nah, di sini kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Nah, fungsi objektifnya siapa? Fx, y sama dengan 4x ditambah 3y. Paham ya? Berarti nanti kalau A 0,0, x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 0. Menjadi 4 kali x, 4 kali 0 ditambah 3 kali y, 3 kali 0. Diperoleh 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian di sini kita peroleh B, itu titik B itu x-nya kita ganti 4, y-nya kita ganti 0. Berarti nanti jadinya 4 kali x 4 kali 4 ditambah 3 kali y 3 kali 0 sama dengan 16 ditambah 0 sama dengan 16. Kemudian titik C itu x-nya kita ganti 3, y-nya kita ganti 2. Berarti x-nya kita ganti 3, 4 kali 3, y-nya kita ganti 2, 3y, berarti ditambah 3 kali 2. Berarti 12 ditambah 6, 18. Kemudian untuk titik D itu 0,4, x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 4, jadinya 4 kali x-nya 0, 4 kali 0 ditambah 3 kali y, 3 kali 4 sama dengan, berarti 0 ditambah 3 kali 4, 12, diperoleh 12. Yang ditanyakan apa? Nilai maksimum. Kita lihat hasilnya 0, 16, 18, 12. Yang paling besar siapa? 0, 16, 18, atau 12? Ya betul, yang besar adalah 18. Jadi ini merupakan nilai maksimum. Jadi nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 4x ditambah 3y dengan tadi ya grafiknya ini itu merupakan nilai maksimumnya berapa? 18. Paham ya? Nanti kalau ditanyakan nilai minimum berapa? 0, 16, 18, atau 12? Yang paling kecil 0. Betul. Paham ya? Semoga paham dengan penjelasan contoh soal yang nomor 1. Kemudian selanjutnya untuk contoh soal yang nomor 2. Untuk contoh soal yang nomor 2, jadi perhatikan gambar berikut. Jadi di sini sudah disajikan gambar ya. Kalau yang pertama tadi sudah diketahui titik-titik pojoknya yang di sini kan tadi sudah tahu ya, yang pertama itu titiknya di sini berapa, kemudian di sini berapa kan sudah tahu ya di sumber koordinat. Tetapi untuk yang nomor 2 ini belum diketahui titik-titik pojoknya ini berapa. Yang di sini 1, kan ada 3 ya di HP-nya yang ini. Jadi titik pojoknya itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini belum diketahui, tetapi garisnya itu sudah tahu. Yang hitam ini nama garisnya y sama dengan x, yang orange ini nama garisnya min x ditambah 3y sama dengan 12, kemudian yang hijau ini x ditambah y sama dengan 4. Kalau tadi nama garisnya belum ada, makanya kita cari, tapi titiknya yang di sini sudah tahu. Kalau ini kebalikannya, titiknya belum tahu, tetapi garisnya sudah tahu nama garisnya. Paham ya? Nah, di HP ini dibatasi oleh 3 buah garis. Yang hijau ini garis x tambah y sama dengan 4, yang hitam ini garis y sama dengan x, yang orange ini garis min x tambah 3y sama dengan 12. Paham ya? Berarti nanti kan di HP-nya sudah tahu. Langkah selanjutnya apa? Kita menentukan titik pojok. Titik pojok ya. Jadi kita lihat yang di sini, titik apa ini namanya? Oh ya, maaf, ini soalnya itu adalah disuruh menentukan nilai minimum fx, y sama dengan 2y min x. Kalau dua contoh soal yang sebelumnya itu menentukan nilai maksimum, sekarang menentukan nilai minimum dari fx, y sama dengan 2y min x. Nah, berarti di HP-nya di sini sudah tahu
Jadi kita tentukan titik pojoknya ada 3, 1, 2, 3. Yang pertama dulu ini A, kita tentukan dulu titik pojoknya di sini ya. Ini. Kemudian titik pojok yang kedua di sini kita sebut B, titik pojok yang ketiga di sini kita sebut C. Paham ya? Sekarang perhatikan, titik A ini merupakan perpotongan garis warna apa yang titik A ini? Garis warna hijau dengan warna apa? Orange. Betul ya? Berarti nanti kita mencari dulu titik A, berarti perpotongan garis hijau dengan orange. Berarti kita cari dulu, maaf ya, ini bisa perpotongan hijau dengan orange, atau titiknya di sini kita bisa mencari titik potong dengan sumbu X garis yang hijau ini saja. Paham ya? Kalau kita cari garis yang hijau ini, titik potongnya di yang di sini, yang di laser pointer yang di sini sama yang di sini, nanti bisa ketemu titiknya yang ini. Ya udah, berarti kita pakai cara mencari titik A itu boleh dengan menentukan titik potong garis yang hijau, atau nanti misalnya eliminasi garis warna orange dan hijau juga boleh, tapi kita cari yang lebih simpel. Nah, jadi titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dari persamaan siapa yang hijau ini tadi, X ditambah Y sama dengan 4. Nah, berarti gini ya, kita buat tabel. Kalau X-nya 0, berarti di sini bernilai 0 kita tutup. Y-nya berapa? 4, betul. Kita tulis di sini 4. Kemudian kalau misalnya Y-nya 0, di sini Y-nya kita masukkan 0, berarti dia hilang ya, bernilai 0. X sama dengan berapa? 4, betul. Berarti di sini X-nya 4. Paham? Oh, berarti titiknya di sini X 0,4. Oh, berarti di sini kan yang di merah-merah ini titiknya berapa? 4. Di sini juga berarti 4,0. Ini kan garisnya hijau, berarti yang di sini. Soalnya kan dibatasi 2. Ini 1, ini 4. Ini juga 4,0. Paham? Nah, berarti nanti titik A di sini yang ini berarti berapa? X, Y, X-nya 0, Y-nya 4. Berarti jadinya siapa? X-nya 0, Y-nya di sini 4, jadi titik A itu 0,4. Paham ya? Di sini 0,4. Sebentar, yang ini Ustazah hapus dulu biar tidak mengganggu. Oke, sudah. Selanjutnya, sudah ya, titik A jadi ketemu ya. Titik A di sini itu 0,4. Kemudian selanjutnya untuk mencari titik B. Nah, perhatikan di sini titik B itu merupakan titik potong antara garis warna hijau dan garis warna hitam. Garis warna hijau siapa? Kita tulis X ditambah Y sama dengan 4. Nah, jadi titik B itu merupakan perpotongan garis warna hijau dan warna hitam. Nah, di sini kan diketahui yang hitam itu Y sama dengan X. Kemudian yang hijau itu X ditambah Y sama dengan 4. Jadi boleh kita jadikan misalnya ini garisnya itu siapa? Y min X sama dengan 0. Ini ya. Atau misalnya nanti dipindah ruas ke kanan, ini 0 sama dengan X min Y. Paham ya? Atau X min Y sama dengan 0. Berarti nanti titik B ini kan perpotongan garis hijau dan hitam. Jadi nanti X min Y sama dengan 0 dan X ditambah Y sama dengan 4 itu dieliminasi. Tetapi di sini Ustazah pakainya itu yang substitusi. Boleh ya. Jadi substitusi persamaan ini Y sama dengan X ini, Y sama dengan X ini ke persamaan X ditambah Y sama dengan 4. Sebentar, Ustazah hapus dulu yang ini. Ya, dihapus dulu. Ya, sebentar. Ya, sudah hilang. Kemudian selanjutnya, Ustazah lanjutkan. Jadi Ustazah mensubstitusi Y sama dengan X ini ke dalam persamaan X ditambah Y sama dengan 4. Nah, menjadi siapa? Berarti Y sama dengan X. Y-nya kita ganti dengan X. Berarti kan X ditambah Y sama dengan 4. Oh, Y-nya kita ganti X. Berarti X-nya tetap X. Y-nya karena sama dengan X, Y-nya kita ganti dengan X. Nanti sama dengan 4. X ditambah X, 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2, berarti 2. Berarti titik B-nya di sini sudah diketahui koordinatnya 2. Lantas selanjutnya gimana? X sama dengan 2 ini kita masukkan ke salah satu persamaan yang warna hijau atau yang warna hitam. Karena enak yang warna hitam, ya udah yang warna hitam aja, yang Y sama dengan X. Berarti substitusi X sama dengan 2 ke persamaan Y sama dengan X.
Kalau misalnya disubstitusi ke persamaan yang hijau, X tambah Y sama dengan 4, boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi ini cari yang lebih gampang. Nanti substitusi X sama dengan 2 ke persamaan Y sama dengan X, berarti Y sama dengan X. Berarti Y sama dengan, karena X-nya 2, ya sudah, berarti Y-nya sama dengan X sama dengan 2. Ya sudah, berarti nanti titik B-nya ketemu kan? Siapa? 2, 2. Jadi titik B di sini ketemu 2, 2. Paham ya? Sekarang selanjutnya kita mencari titik C. Nah, mencari titik C. Perhatikan titik C ini merupakan perpotongan garis warna orange dan garis warna hitam. Berarti nanti sama ya, kita cari eliminasi dari warna hitam ini kan Y sama dengan X, warna orange itu min X tambah 3Y sama dengan 12. Boleh. Atau kita sama ya dengan titik B, substitusi aja. Substitusi garis Y sama dengan X yang warna hitam ini ke persamaan yang warna orange, min X tambah 3Y sama dengan 12. Jadi ini substitusi persamaan Y sama dengan X ke persamaan min X tambah 3Y sama dengan 12. Jadi titik C ini karena ini ya perpotongan garis hitam dan juga orange, makanya kita pakai substitusi ini atau pakai eliminasi boleh. Ya sudah, berarti substitusi persamaan Y sama dengan X ke persamaan min X tambah 3Y sama dengan 12. Sama ya seperti titik B tadi. Berarti Y itu diganti X. Berarti jadinya min X ditambah 3Y sama dengan 12. Y-nya kita ganti X. Berarti di sini min X tetap, min X ditambah Y-nya kita ganti X. Min X ditambah 3 kali X. Y-nya karena sama dengan X, jadinya 3X sama dengan 12. Min X ditambah 3X. Punya utang 1 disaur 3, berarti jadi berapa? 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2, 6. Paham? Kemudian selanjutnya kita substitusi X sama dengan 6 ke salah satu persamaan garis hitam atau garis orange. Kita pilih garis hitam saja yang gampang. Berarti substitusi X sama dengan 6 ke persamaan yang hitam kan, Y sama dengan X. Kalau dimasukkan ke min X tambah 3Y sama dengan 12, boleh nggak? Boleh, terserah. Nah, selanjutnya berarti Y sama dengan X. Karena X-nya 6, berarti Y sama dengan 6. Atau Y sama dengan X sama dengan, nilai-nilainya 6, ya sudah, Y sama dengan 6. Y sama dengan X sama dengan 6. Jadi titik C-nya sudah tahu berapa ini. Ini kan X-nya 6, Y-nya 6. Jadi titik C itu 6,6. Paham? Oke, titik A sudah ketemu 0,4. Titik B sudah tahu 2,2. Titik C sudah tahu 6,6. Jadi A sudah tahu, B sudah tahu, C sudah tahu, sudah ketemu, titik pojoknya ada 3, sudah semua. Berarti langkah selanjutnya adalah kita substitusi titik-titik pojok tersebut ke nilai objektif. Nah, jadinya ini, titik pojok A. A-nya berapa di sini tadi? A itu berapa tadi? 0,4. Berarti A-nya 0,4. B-nya tadi berapa di sini? 2,2. Ini ya, 2,2. C-nya tadi ketemu 6,6. C-nya ini 6,6. Paham? Nah, kemudian kita masukkan ke fungsi objektif f(x, y) sama dengan 2y min x. Nah, hati-hati ini fungsi objektifnya itu 2y min x. Ya, berarti x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 4. Fungsi objektifnya kan 2y min x, berarti 2 kali y. Y-nya kita ganti 4, jadi 2y dikurangi x, dikurangi x-nya 0. Berarti 8 dikurangi 0 sama dengan diperoleh 8. Kemudian x-nya untuk titik B, x-nya kita ganti 2, y-nya kita ganti 2. Berarti 2 kali y, 2 kali y-nya 2, dikurangi x-nya 2. Berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian untuk titik C, 6,6. X-nya diganti 6, y-nya diganti 6. Berarti 2 kali y, 2 kali 6 dikurangi x-nya 6. Berarti 2 kali 6 dikurangi 6. 2 kali 6, 12 dikurangi 6, 6. Oke, yang ditanyakan apa? Nilai minimum. Jadi kita cari yang paling kecil. 8, 2, 6. Yang paling kecil berapa? Betul, 2. Berarti ini sebagai nilai minimum. Jadi nilai minimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 2y min x itu sama dengan 2. Paham ya? Jadi ini merupakan nilai minimumnya yang paling kecil. Kalau ditanyakan maksimum yang paling besar 8, 2 atau 6? 8. Betul. Paham ya? Semoga paham dan bisa mengerti penjelasan dari contoh soal yang nomor 2. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari materi dan juga contoh soal dari menentukan nilai optimum. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jangan lupa saya ingatkan semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar. Seperti itu ya. Nah,
Karena sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sudah sampaikan materi hari ini bisa dimengerti dan mudah dipahami. Jangan lupa semangat belajar. Insya Allah ketemu lagi ya dengan video pembelajaran Ustazah berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.